Halo guys, welcome back again to my channel. Di video kali ini kita akan membahas requestan dari klien kemarin. Kalau sebelum-sebelumnya kita bahas Android 13 dan sekarang waktunya kita bahas Android yang 10, dimana ini banyak sekali permintaan kalian, bang coba request Android 10 yang bagus dipakai ya. Dan ini saya kasih juga ke kalian, namanya adalah custom ROM Pixel One DAS ya, dimana ini sudah base nya CAF. Tentu drivernya lebih bagus daripada yang OSP biasa ya, dan ini sudah sangat bagus ya menurut aku di tahun 2023 dan masih worth it ya. Oke, langsung aja kita review singkat, padat, dan jelas ya guys ya, karena nanti kalau terlalu banyak review-reviewan takutnya kalian juga merasa bosan ya guys. Nah, jadi dari segi pengaturan dulu, kalau kalian bisa lihat di sini, dia itu memang tampilannya itu tampilan yang agak jadul ya. Mengapa saya katakan jadul? Karena memang ini tidak update-nya itu update yang sudah lama ya guys. Nah, untuk menu-menu seperti biasa penuh dengan warna, seperti masa depan kalian penuh dengan warna guys ya. Nah, di sini itu warnanya seperti ini, dan untuk tampilan pixel dia juga mempunyai customisasi seperti biasa, pixel dash setting. Di sini bisa kalian atur-atur semacam navigasi, gestur, segala macam. Kalian bisa custom icon-icon daripada handphone kalian ya. Yang paling simpelnya miscellaneous ini, kalian bisa aktifin gaming mode di Pixel Dash. Kalian bisa aktifin gaming mode-nya itu biar lebih handphone kalian itu lebih bagus ya, lebih kenceng gitu. Nah, itu untuk bagian miscellaneous-nya. Untuk custom nanti kalian bisa ubah-ubah sendiri, nggak menjadi masalah. Untuk sistem saya pakai ini. Kalian bisa lihat Pixel Dash Custom CAF ya. Nah, ini CAF, jadi udah sangat enak kita gunakan ya guys ya. Oke, itu untuk apa namanya guys ya. Untuk pengenalan pengenalan ROM. Untuk versi Android kita pakai versi Android yang 10 ya. Tadi kernelnya itu bawaan, tapi setelah itu saya ganti ke kernel yang terbaru ya. Saya pakai kernel D8G versi 4.0 plus. Nanti buat yang mau download silahkan download di websitenya langsung ya guys ya. Nah, di sini saya pakai kernel ini dan lumayan bagus, kita gunakan lebih smooth juga ya. Nah, itu untuk bagian kernel sama versi Androidnya. Jadi nanti kalau kalian mau pasang silahkan dipasang. Oke, langsung aja. Di sini saya sudah pasang juga beberapa aplikasi, yang dimana aplikasi nanti kalian bisa coba-cobain ya. Mulai dari Antutu. Nah, di sini saya sudah coba beberapa aplikasi lain juga seperti ini. Untuk Antutu yang kita dapatkan itu di kisaran 305 ribuan ya. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian bisa komen berapa versi yang kalian dapat dari ROM yang kalian pasang ya. Ini 305 ribuan dengan ROM atau kernel versi 8G yang versi 4.0 ya. Dia di angka 305. Menurut aku ini sudah lumayan tinggi di Android 10 ya, karena mengingat Android 10 itu update-nya itu masih belum terlalu banyak sekali dipakai di versi di tahun 2020 dibandingkan dengan yang Android 13 ya. Itu untuk bagian Antutu. Nah, untuk beberapa aplikasi yang lain-lain yang masih support itu seperti Instagram, ini masih enak dipakai ya. Jaringan juga bagus, nggak ada masalah, dan juga nggak ada yang disebut dengan penolakan aplikasi lainnya. Di sini juga saya sudah pasang Magis. Untuk Snapchat juga aman. Kita coba untuk Spotify juga ya aman-aman aja guys ya. Terus di sini Play Store, oke, aman. Terus di sini TikTok. Untuk TikTok mungkin kalian sering juga pakai ya. Nah, ini aman-aman aja guys ya, nggak ada problem ya. Tosnya juga smooth seperti ini. Terus di sini kita coba untuk sensor gyroscope. Mungkin kalian paling sering pakai gyroscope baik itu bermain PUBG ya. Untuk sensor gyroscope-nya di sini nggak mati ya, nggak ada kendala, aman-aman aja untuk sensor gyroscope. Nanti kalian bisa teskan aja langsung ke dalam gamenya. Untuk game-game mini anjas, game mini nggak tuh. Untuk game ini Subway Surfer kita akan coba lihat. Ini lumayan kenceng ya untuk processingnya ya. Nanti yang mau pakai silakan. Oke. Ini untuk game Subway Surfer, dan di sini kalau kalian bisa lihat sudah sangat smooth ya. Gambar juga lebih
enak untuk dipandang ketika bermain game-game kecil seperti ini, game-game ya penghilang suntuk guys ya. Oke, itu adalah game Subway Surfer untuk tes percobaan untuk custom ROM ini. Dan untuk Temple Run, nah Temple Run juga enak lah untuk mengisi-ngisi waktu luang kalian juga kalau kalian mau main game-game kecil, terserah kalian guys. Nah, untuk tampilan warna yang diberikan juga lumayan cakep ya. Meskipun kita bikin dia sampai kemana-mana pun udah sangat-sangat bagus ya untuk fitur si game Temple Run juga. Nah, untuk playnya mungkin kalian bisa cobain aja nanti di rumah kayak mana. Tapi menurut aku ini sudah sangat bagus ya. Dan si fitur giroskop yang saya katakan tadi itu juga lumayan masih mendukung ya. Oke, itu untuk game Temple Run. Nah, untuk seperti game-game lain seperti Mobile Legends, tentu jangan tanya lagi, game Mobile Legends ini mungkin akan dilibas seperti game-game pada umumnya ya. Kalau kalian bisa lihat, kita dulu masuk ke dalam ini, kita cek apakah grafik yang kita dapatkan di dalam gamenya gitu. Kita coba cek. Nah, oke, langsung kita masuk ke dalam grafik ya. Kita akan testing aja. Oke, kita sudah masuk ke dalam game Mobile Legends-nya dan kita akan cek, kita akan tembus grafik seberapa jauh gitu ya. Nah, di sini kalian bisa dapatkan grafiknya itu di ultra plus tinggi ya. Lumayan untuk base Android 10 ini. Bagaimana menurut kalian? Kalian bisa nanti komen di bawah apakah ini sudah worth it atau belum. Itu untuk game Mobile Legends, dan di sini smoothnya ya lumayan untuk kita pakai guys ya. Setelah itu kalian bisa buka PUBG Mobile. Oke, kita akan coba buka untuk PUBG Mobile. Kita akan dapatkan grafik apa di PUBG Mobile kita. Kita tunggu sampai ini selesai. Ini loadingnya lumayan cepet ya. Kita update dulu compiling resource. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kita sudah selesai update juga. Kita akan cek apakah grafiknya sesuai dengan harapan kita. Oke, kita buka untuk settingan grafik ya. Di sini kita buka untuk settingan, terus grafik. Untuk grafik yang kita dapatkan, kita berada di smooth extreme ya. Dan ini sudah standar untuk generasi Android 10 ini ya. Ini sudah ekstrim, di balance juga ultra, HD juga ultra, HDR juga ultra. Nah, buat kalian nanti yang pengen cobain, penasaran selanjutnya gimana, kalian bisa download. Dan ini sangat-sangat worth it untuk dipakai di tahun 2023 ya guys ya. Jadi itu aja yang bisa mungkin saya share ke kalian. Dan jika ada pertanyaan atau bahkan yang kalian nggak paham, kalian bisa komen di bawah. Saya akan coba menjawab dengan sebaik-baik mungkin. Thank you guys and see you in the next video.